Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Rafer 5. Di video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, masih membahas tentang pertolongan pertama ketika terjadi keseleo atau terkilir. Keseleo atau terkilir itu biasa terjadi di pergelangan kaki ya teman-teman. Ini seperti gambar ini. Jadi keseleo sudah pernah kita bahas di video sebelumnya. Dalam bahasa medisnya mungkin disebut ada sprain dan juga strain. Kalau sprain itu robek bagian ligamen, kalau strain bagian tendon. Jadi keseleo itu cedera yang umum terjadi terutama pada atlet olahraga atau ketika kita saat olahraga atau ketika kita jatuh karena pijakan kita tidak tepat sehingga membuat perenggangan yang berlebihan pada bagian kaki sehingga ada ligamen atau tendon yang koyak. Dalam bahasa kita biasa disebut keseleo atau terkilir. Kalau bahasa medis atau kesehatannya strain dan sprain. Ada bedanya ya. Kalau strain itu yang terganggunya atau yang cedera otot dan tendon, sedangkan sprain ligamen. Ligamen itu yang mengikat tulang ke tulang ya. Yang mengikat antar ruas sendi. Ini namanya ligamen. Kalau tendon itu dia yang mengikat tulang dan otot atau daging. Jadi di video sebelumnya saya membahas pertolongan pertama pada strain dan sprain. Seperti pada umumnya itu menggunakan metode RICE. RICE bukan artinya nasi ya, kita tulis dulu ya. Mungkin kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya lebih mudah memahaminya. Oke, biar lebih mudah kita tulis dulu. Di video sebelumnya kan saya membahas pertolongan pertama pada cedera itu dengan metode RICE. Kita tulis dulu ya. RICE itu singkatan dari teknik penolongan pertama pada cedera keseleo. Oke, sorry ya, saya tulis pakai tangan kiri agar lebih mudah karena agak susah. Karena sebelah sini ada meja ya teman-teman. Oke, pertama ada R. R itu RICE ya, metode pertolongan kurang jelas sepertinya. Oke, sepertinya kurang jelas ya, kurang besar. Kita besarin lagi. Oke, menggunakan pertolongan pertama pada cedera keseleo yang saya bahas di video sebelumnya dengan metode RICE, yaitu R, I, C, dan yang terakhir itu E. Ini dia teman-teman. Mungkin semoga jelas ya tulisannya teman-teman. Pakai metode RICE. Ini ada singkatannya. Jika terjadi cedera, misalnya bayangkan aja ini di pergelangan kaki ya teman-teman. Terjadi cedera karena pijakan kita, karena kita saat jatuh terpijak sesuatu sehingga ada perenggangan berlebihan sehingga terkilir atau keseleo. Itu penanganan pertama yang saya bahas di video sebelumnya dengan menggunakan metode RICE. RICE itu yang pertama setelah cedera apa yang kita lakukan yaitu rest. Istirahatkan bagian yang cedera. Yang kedua apa yang dilakukan yaitu ice. Ice ini artinya es ya, jadi kompres es yang kedua. Yang ketiga compression. Compression ini bagian yang cedera atau pergelangan kaki tadi kita balut menggunakan elastis perban. Tujuannya untuk mensupport bagian yang cedera tadi. Jadi keseleo itu atau terkilir atau sprain atau strain itu kan terjadi perobekan pada ligamen atau tendon. Jadi penyebabnya kan karena perenggangan yang berlebihan. Jadi kita balut menggunakan elastis perban itu jangan terlalu ketat, tujuannya untuk mensupport bagian yang cedera ini. Jadi ini kan belum kuat nih. Pergelangan kaki kita kan belum kuat karena baru habis cedera. Jadi kita balut itu agar tidak terlalu bergerak, dan kalau bergerak pun tidak terjadi perenggangan yang tiba-tiba. Karena sebenarnya yang menjaga perenggangan itu
ligamen dan juga tendon kan, karena ini sedang cedera jadi kita balut menggunakan elastis perban, tujuannya untuk mensupport bagian yang cedera tadi agar tidak terjadi cedera berikutnya, atau biar aman lah intinya. Yang ketiga, E itu singkatan dari elevation ini tujuan elevation ini yaitu meninggikan bagian yang cedera. Elevation ini maksudnya meninggikan bagian yang cedera daripada level jantung. Jadi misalnya pasien kita baringkan, kakinya kita angkat lebih tinggi, atau dalam istilah anatomi posisinya namanya posisi Trendelenburg. Tapi kepalanya nggak perlu terlalu rendah. Dia kan kalau kita tidur itu jantung kita kan sejajar posisinya gini, lurus. Kepala kita kan agak tinggi karena pakai bantal. Dan kaki kita itu kita angkat lebih tinggi. Mau kita taruh bantal di bawah kakinya, penting posisi kaki itu lebih tinggi daripada jantung. Yang tujuannya untuk mengurangi perdarahan, mengurangi aliran darah pada bagian yang cedera tadi. Biar nggak, kan bagian yang cedera, ketika terjadi cedera kan ada perobekan pada otot, pada ligamen atau tendon. Jadi ada pembuluh-pembuluh darah yang putus kan, darahnya mengalir terus kemari sehingga terjadi pembengkakan. Jadi tujuan kita tinggikan biar darahnya nggak terlalu banyak mengalir kemari. Itu tujuannya, biar mengurangi perdarahan yang terjadi di dalam di bagian cederanya. Itu tujuan elevation. Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Ketika terjadi cedera atau keselio di pergelangan kaki maupun dimanapun, yang pertama rest, istirahatkan. Yang kedua ice, kompres es, tujuannya untuk mengurangi nyeri ya, dan juga pembengkakan. Sebagian banyak yang mengatakan untuk mengurangi kebengkakan ya, yang terutama untuk mengurangi nyeri. Tapi kompres es itu jangan langsung kena kulit. Yang ketiga, compression, dibalut pakai elastis perban untuk mensupport bagian yang cedera, untuk mengurangi resiko perenggangan yang berlebihan atau cedera berikutnya. Dan yang terakhir, elevation, meninggikan bagian yang cedera daripada level jantung, tujuannya untuk mengurangi perdarahan pada bagian atau jaringan yang rusak tadi. Oke, itu yang metode penanganan cedera keselio yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Mungkin teman-teman kalau searching di YouTube akan keluar, misalnya teman-teman searching bagaimana cara mengatasi terkilir atau keselio, akan keluar metode ini. Ini metode yang sering dibahas. Di video ini yang ingin saya sampaikan ya teman-teman, bagaimana jika kita tidak melakukan metode ini? Atau apakah ada metode lain selain metode ini yang sebaiknya kita lakukan saat terjadi cedera? Jawabannya ada ya teman-teman. Mungkin teman-teman juga sudah lihat ya di YouTube-nya The Indo Physio kalau tidak salah. Penting, udah dijelaskan juga sebenarnya metode terbaru itu. Cuman kalau kita searching di YouTube banyak yang keluar kayak gini, metode penanganan keselio itu dengan rise, yaitu rest, compress S, compression, dan elevation. Ini metode yang sering keluar. Kecuali di YouTube-nya The Indo Physio, dokter fisioterapi kalau tidak salah yang menjelaskan ya, ada metode selain ini yang lebih bagus untuk mempercepat penyembuhan. Oke, kita bahas metode rise ya teman-teman. Kita bahas lagi rest. Kenapa harus kita istirahatkan? Ya wajar, bagian yang cedera itu kan jaringannya rusak. Kita istirahatkan biar dia recovery kembali, biar jaringan-jaringan yang rusak itu bisa sembuh kembali. Di masalah istirahatkan itu bagaimana? Apakah kita harus istirahat, tidur, tidak bekerja, tidur aja tidak digerakkan sedikit pun? Tidak seperti itu ya teman-teman. Diistirahatkan maksudnya saat terjadi cedera jangan langsung ditekan-tekan. Biasa kan kalau keselio saat olahraga itu begitu keselio biasa kan ditekan tuh, diurut, difleksi, diekstensi kakinya, ditekan ke depan atau ditarik ke belakang. Itu yang tidak boleh dilakukan ya teman-teman. Karena keselio itu kan ada perobekan pada bagian tendon atau ligamen. Jadi kalau begitu cedera langsung kita gerak-gerakkan, kita tarik-tarik,
bahkan cederanya akan menjadi lebih besar perobekannya. Jadi kita istirahatkan sebentar, biar cederanya tidak bertambah parah. Kita istirahatkan, yang terlalu kita gerak-gerakkan dulu. Tetapi tidak juga istirahat total ya teman-teman. Harus kita harus juga bergerak pelan-pelan, tapi kita rasa-rasa sakitnya. Maksudnya kita tidak harus istirahat bed rest tidur sampai sembuh. Kita juga harus berusaha berjalan sebentar pelan-pelan, maksudnya jangan sampai sakit. Ketika pertama terjadi cedera ya lebih baik istirahat dulu. Besoknya, hari kedua, hari ketiga, ketika udah mendingan, rasa sakitnya udah berkurang ya. Yang kedua, ice. Di ice ini apakah harus dikompres ice? Kompres ice ini apa tujuannya? Untuk mengurangi nyeri yang pertama. Oke, kalau nyerinya tidak sanggup kita tahan, kita kompres. Tapi selain mengurangi nyeri, kompres ice ini kan juga mengurangi peradangan. Yang tujuan peradangan itu kan, peradangan itu atau bengkak, peradangan atau bengkak ya teman-teman. Bengkak atau peradangan itu adalah salah satu fase penyembuhan luka. Nah, kalau kesleo itu kan ada luka, cuma di bagian dalam lukanya. Yang robek tadi kan ligamen atau tendon. Jadi lukanya di bagian dalam, makanya bengkak kaki kita karena ada perdarahan di bagian dalam. Jadi ada luka di bagian dalam. Sedangkan bengkak itu adalah salah satu proses inflamasi. Bengkak, inflamasi atau radang ya, adalah satu proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka kan udah pernah kita bahas, ada 3. Yang pertama proses peradangan, radang atau inflamasi. Yang kedua ada proses proliferasi. Dan yang ketiga ada proses maturasi. Proliferasi itu penemuan jaringan, dan yang ketiga itu proses maturasi yang berlangsung lama. Jadi kita kembali ke proses bengkak tadi, bengkak atau radang. Itu salah satu proses awal untuk penyembuhan luka. Jadi kalau kita kompres es, kita hambat radang itu, kita hambat pembengkakan atau inflamasi itu, penyembuhannya akan makin lama. Kenapa? Kalau kita kompres es kan pembuluh darahnya itu kan terjadi vasokonstriksi. Pembuluh darahnya jadi mengecil sehingga darahnya mengalir sulit ke area luka tadi kan. Jadi pembengkakannya atau inflamasinya terhambat. Kalau kita menghambat inflamasi, kita juga menghambat penyembuhan luka atau cedera. Itu intinya. Yang compression ini, apakah perlu dilakukan? Perlu ya teman-teman. Tapi tidak terlalu ketat. Prosedurnya jangan terlalu ketat. Kalau ketat kali, kita kompresi, kita balutnya terlalu ketat kali pakai elastis perban. Misalnya di sini cederanya, kalau ketat kali malah di sini tidak mendapatkan suplai darah ya. Aliran darahnya akan terhambat juga, sama juga. Kalau terlalu ketat, efeknya tidak bagus, akan memperlambat penyembuhan luka. Bahkan jaringan-jaringan yang lain bisa rusak kalau terlalu ketat. Jadi longgar aja, tujuan untuk mensupport aja agar aman aja kaki kita selama cedera. Dan yang ketiga, elevation. Elevation ini apakah perlu? Perlu ya teman-teman. Elevation ini mengurangi pembengkakan juga, mengurangi aliran darah juga. Kenapa perlu? Kenapa perlu kita mengurangi aliran darah pada bagian yang cedera? Kenapa di kompres es ini tadi tidak bagus untuk penyembuhan luka? Kenapa ini harus elevation? Kalau yang saya jawab tadi kan yang ini tidak seberapa perlu, selain untuk mengurangi nyeri. Dan yang ini perlu, yang ini perlu. Sedangkan ini sama ice sama elevation ini tujuannya hampir sama. Ice itu untuk mengurangi peradangan selain nyeri, dan elevation ini untuk mengurangi perdarahan. Kenapa perlu? Beda ya teman-teman. Kalau mengurangi aliran darah dengan cara elevation itu lebih alami. Kenapa? Kita meninggikan bagian yang cedera itu dibandingkan level jantung untuk mengurangi aliran darah ke bagian yang cedera. Itu kita lakukan ketika saat terjadi cedera ya. Ketika baru terjadi cedera, masih dalam proses inflamasi juga. Proses inflamasi itu kan, pembengkakan itu terjadi biasanya 3 sampai 5 hari atau 4 hari, tergantung luka cedera atau luka ya teman-teman. Jadi kalau kita mengurangi perdarahan dengan elevation, maksudnya itu kan ini ada luka. Jadi dengan kita angkat, aliran darahnya nggak terlalu banyak di bagian yang luka ini, yang jaringan yang rusak ini. Jadi
keseleo itu atau cedera itu kan jaringan ini rusak, dia terputus atau robek. Ketika robek, ada otot yang robek atau tendon, itu kan ada pembuluh darah yang putus kebiasaannya, sehingga membuat aliran darah kemari, sehingga membuat perdarahan di dalam, sehingga membuat di area dalam cedera ini terjadi perdarahan. Kalau kita tinggikan tadi untuk mengurangi perdarahan yang terjadi pada luka tadi, ya teman-teman. Tapi kalau kita tinggikan, kita kompres es lagi, perdarahan aliran darah ke bagian luka ini juga perlu, ya teman-teman. Jadi kalau udah kita tinggikan, kita kompres es lagi sehingga pembuluh darahnya vasokonstriksi, itu membuat penyembuhan luka lebih lama. Tetapi perlu kita elevasi untuk mengurangi perdarahan di bagian luka ini agar perdarahannya tidak terlalu banyak. Intinya agar perdarahannya tidak terlalu banyak. Makanya mengurangi perdarahan bisa dengan elevation lebih bagus, tidak dengan kompres es. Karena kalau udah elevation, kompres es lagi, hanya mengurangi proses peradangan. Itu dia teman-teman. Jadi kenapa kalau kita misalnya kita udah elevation nih, udah kurang nih aliran darahnya, kita kompres es lagi, kan vasokonstriksi, pembuluh darahnya jadi kecil, kurang juga aliran darah kemari. Kalau terlalu berkurang tidak baik juga. Karena apa? Aliran darah itu dibutuhkan oleh bagian-bagian tubuh yang cedera ini untuk recovery, untuk memperbaiki lagi jaringan-jaringan yang rusak. Darah itu kan membawa oksigen dan juga nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tubuh, yang dibutuhkan oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh, termasuk ligamen, otot dan juga tendon, ya. Jadi fungsinya itu, aliran darah itu untuk agar bagian cedera ini recovery kembali. Baik teman-teman, mungkin hanya ini penjelasannya, semoga mudah dipahami ya. Kalau tidak paham, mungkin cara saya menjelaskan terlalu buru-buru atau kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Yang inti saya mau sampaikan, di video sebelumnya kan saya bilang penanganan cedera itu menggunakan metode RICE yang udah saya jelaskan tadi. Sedangkan di video ini saya mau mengatakan, cuma menjelaskan RICE itu yang bagaimana sih, bukan berarti kita harus istirahat total. Yang ICE itu perlu nggak? Kalau ICE itu tujuannya yang mau saya jelaskan di sini bukan untuk mengurangi bengkak, ya. Karena bengkak itu nggak perlu dikurangi dengan kompres es. Karena bengkak atau inflamasi itu perlu untuk mempercepat penyembuhan. Sedangkan kompres es boleh dilakukan kalau rasa sakitnya tidak sanggup ditahan. Dan yang ketiga, compression dibalut dengan elastis perban itu boleh, tetapi tidak terlalu kencang. Elevation ini boleh dilakukan untuk mengurangi perdarahan pada bagian cedera agar tidak terlalu bengkak juga, agar perdarahan di dalamnya itu tidak terlalu banyak juga. Tetapi nggak perlu lama-lama kalau kira-kira bengkaknya itu udah berkurang. Karena kan sistem dalam tubuh kita ini begitu terjadi luka, ada yang koyak jaringannya kan darah, atau karena ada putus pembuluh darah, arteri atau vena kan darah terjadi perdarahan. Tapi tidak lama kemudian kan perdarahan itu akan berhenti dengan sendirinya karena ada sistem pembekuan darah atau sistem penyembuhan luka pada tubuh kita. Jadi itu yang mau saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas, teman-teman boleh tanya di kolom komentar, atau jika ada yang salah saya jelaskan, teman-teman boleh tulis juga di kolom komentar. Dan kritik dan sarannya jangan lupa agar video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.